Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Eh, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah yang mewakilinya oleh Bapak Haji Asrofuddin, Ibu Bapak guru yang hebat yang saya banggakan, terima kasih atas kehadirannya dalam acara ini. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan kelancaran dalam melaksanakan kegiatan ini sampai akhir. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ya. Salawat dan salam marilah kita tumpah curahkan ke baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, dan kita selaku umatnya mudah-mudahan kita bisa meneruskan ajaran pendidikan beliau sampai akhir zaman. Amin. Amin ya. Amin. Ibu bapak guru yang hebat ya. Saya berdiri di sini sebagai calon guru penggerak angkatan ke-10 ya di Kabupaten Majalengka, khususnya di Satuan Pendidikan di SMKN 1 Palasa, yang kebetulan dalam kesempatan kali ini diberikan tugas oleh WBGP untuk mensosialisasikan apa yang telah kami dapatkan selama proses pembelajaran di pendidikan guru penggerak. Di antaranya salah satunya di sini ada tentang budaya positif. Bagaimana nanti budaya positif, pengimbasannya bagaimana nanti kita diskusikan secara bersama-sama dengan melalui forum ini bersama. Sebelum kita ke acara tersebut, mungkin ada sedikit pengantar dari Bapak Kepala Sekolah yang mewakilinya, oleh kebetulan Bapak Haji Asrofuddin ini adalah sebagai Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum, yang mana beliau sudah dinyatakan menjadi guru penggerak di angkatan ke-6 ya. Mungkin inilah salah satu pionir yang pertama di SMK 1 Palasa yang sudah mendapatkan pendidikan guru penggerak di angkatan ke-6, yang mungkin nanti pengimbasannya kepada kita semua, terutama kami yang sedang mengikuti pendidikan angkatan 10. Mudah-mudahan kami semua di SMK 1 Palasa itu ada 8 orang, semuanya dinyatakan lulus menjadi guru penggerak. Dan mudah-mudahan ini menjadikan salah satu motivasi untuk guru yang lain juga untuk mengikuti jejak kami di pendidikan guru penggerak, dan outputnya kita bersama-sama bisa mewujudkan bagaimana pengimplementasian kurikulum Merdeka. Mungkin lebih lanjutnya saya persilahkan kepada Bapak Haji Asrofuddin untuk memaparkan apa yang sudah didapatkan dalam proses pendidikan guru penggerak. Baik, terima kasih Pak Rizka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukralillah ala binikmatillah la haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Yang saya banggakan Pak Rizka sebagai CGP di angkatan ke-10 yang akan melaksanakan aksi nyata modul 1.4, yaitu diseminasi budaya positif di sekolah. Berbicara tentang budaya positif di sekolah, sekolah merupakan tempat persemaian. Kalau menurut Ki Hajar Dewantara itu sekolah itu tempat persemaian benih-benih. Ya. Jadi benihnya murid-murid. Ya. Kalaulah kita dianggap petaninya, ya berarti kalau tadi sekolah sebuah kebun, kita seorang petaninya, murid sebagai benih-benih yang akan ditumbuh kembangkan di sekolah ini, maka ada satu kewajiban kita sebagai pendidik, sebagai petani. Kalau pendidik yang baik, atau berarti di sini kalau kita sebagai petani yang baik bisa menumbuh kembangkan semua benih yang ada. Karena kita ketahui bahwa karakteristik siswa yang masuk ke SMKN 1 Palasa itu bermacam-macam. Mudah-mudahan
persemaian ini menjadi tempat yang bisa menumbuh kembangkan potensi yang ada pada diri siswa. Kita tidak akan berbicara tentang bahwa sekolah bisa mencetak, karena kalau mencetak berarti mempersiapkan siswa dengan kemampuan yang sama, dan itu menurut filosofi Ki Hajar Dewantara tidak mungkin, karena siswa sudah dibekali oleh kodrat alamnya masing-masing. Nah, tinggal tugas kita sebagai pendidik adalah menumbuh kembangkan potensi yang ada, bahkan mungkin kualitasnya pun benih itu berbeda-beda pula, ya. Udah bermacam-macam benihnya, ada yang dari jagung, ada yang dari padi, ada yang dari benih-benih yang lainnya, bahkan mungkin ada saja benih tapi benihnya sebuah rumput. Nah, terkadang kalau kita tidak memahami, dianggap kecil lah benih rumput, tetapi bagi seorang peternak domba, rumput itu adalah sebuah yang sangat berharga karena bisa menjadi makanan pokok bagi ternaknya. Oleh karena itu, ketika kita bisa memposisikan diri menjadi pendidik atau petani yang bisa menumbuh kembangkan apapun itu benihnya, nah berarti disitulah kita bisa disebut sebagai guru hebat. Di sini dilanjutkan tentang budaya positif. Maka kalau berbicara tentang budaya, berarti apa yang ingin diterapkan kepada siswa, karakter itu ya didahului oleh pendidiknya dulu yang harus melaksanakan pembiasaan-pembiasaan tersebut, sehingga kalau semua sudah berbicara, semua sudah melakukan hal yang baik, yang akhirnya menjadi sebuah budaya. Mudah-mudahan berbagi praktik baik ini hasil dari pendidikan guru penggerak Pak Rizka yang sudah belajar tentang budaya positif, kita bisa mengimplementasikan budaya positif di sekolah kita. Selamat belajar dan selamat berdiskusi. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Sangat luar biasa Ibu Bapak. Bapak Haji Asrofudin ini salah satu pionir ya dalam pengimbasan kurikulum merdeka, khususnya di Satuan Pendidikan di SMK 1 Palasah, karena ini salah satu cetusan pertama di sekolah kita yang lulus menjadi guru penggerak. Sebelumnya dan sesudahnya saya ucapkan terima kasih telah memaparkan apa yang sudah Abi Asrof jalani selama PGP dan sampai sekarang dalam secara implementasinya di sekolah kita. Terima kasih. Mungkin saya boleh ke depan? Ya, silakan. Ya. Ibu Bapak guru yang hebat ya, mungkin sebelum kita lebih luas lagi dalam pemaparan tentang budaya positif di sekolah, saya akan tanyakan dulu nih. Bentar ya. Sorry. Hah? Nempelkan mic, nempelkan. Nah. Sebelum kita lebih luas lagi, ya, saya akan tanyakan, apa itu budaya positif? Ada yang sudah bisa menjelaskan apa itu budaya positif? Pak Hasan? Ya, boleh Pak Hasan. Budaya positif itu turunan dari perilaku kita. Ya. Dari disiplin. Ya, disiplin dan perilaku ya. Ada lagi yang bisa menambahkan? Boleh, Pak Erwin. Budaya positif itu tidak negatif ya. Iya, betul. Yang benar tidak negatif, pasti positif ya. Maksudnya adalah konteksnya positif berarti. Maksudnya adalah tidak adanya norma atau nilai negatif. Memang kalau yang namanya norma atau nilai itu biasanya positif karena kesepakatan bersama gitu ya. Betul. Yang dilakukan secara
terus-menerus, itu Ya, maksud betul. budaya positif. Ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Erwin. Ada lagi Berarti kalau budaya positif itu ibaratnya hal-hal yang baik gitu ya. hal-hal yang baik ya, Pembiasaan yang baik pembiasaan yang mungkin ya. baik. Oke, betul sekali. Ada lagi? Udah? Ya, betul sekali. Tadi pendapat dari Ibu Bapak semua ya, bahwa dalam konteks budaya positif ini otomatis konteksnya secara positif, bukan negatif ya. Bagaimana cara pembiasaan nanti kita di sekolah? Inilah nanti kita akan diskusikan secara bersama yang akan saya paparkan. Ada 7 tentang eksplorasi budaya positif yang akan nanti kita implementasikan di sekolah kita. Yang pertama adalah perubahan paradigma baru belajar. Yang kedua adalah ada disiplin positif. Yang ketiga ada nilai-nilai kebajikan. Yang keempat ada kebutuhan dasar manusia. Yang kelima ada motivasi perilaku manusia. Yang keenam ada positif kontrol guru. Yang ketujuh nih, sorry. Yang ketujuh adalah keyakinan kelas, dan yang kedelapan adalah segitiga restitusi. Ya, sebelum nanti lebih lanjut, saya ada ice breaking dulu untuk karena situasi jam-jam sekarang ini jam-jamnya ngantuk, jam-jamnya lapar, ya. Tetapi untuk membangkitkan semangat ya, konsentrasi. Asik. Kamu akan diberi 20 pertanyaan. Tiap pertanyaan. Nah, Apa tuh? Aduh, ini jadi kita tebak-tebakan ya, tebak-tebakan. Waktunya cuma 10 detik. Waktu 10 detik Ya. untuk menjawab. Mari kita mulai. Sebelum mulai jangan lupa klik like dan subscribe. Sudah. Soal ke-1. Peta-peta apa yang bisa mulai dah? Aduh. Petasan. Apa? Petasan. Coba lihat kitab. Jawabannya adalah petasan. Betul, sempurna. Ya. Yang kedua. Kutu-kutu apa yang paling menakutkan? Kutu apa ya? Hah? Kutukan. Jawabannya adalah kotak. Ya. Soal ketiga. Bis-bis apa yang bisa dimakan? Ya. Apa nih? Kuat kita. Kuat. Jawabannya adalah biskuit. Biskuit. Soal keempat. Motor-motor apa yang bisa dimasukkan ke dalam saku baju dan celana? Ini mungkin HP zaman dulu ya. Zaman kita all. Jawabannya adalah Motorola. Soal kelima. Kera-kera apa yang bersaudara? Ya. Jawabannya adalah kerabat. Kerabat, betul. Soal keenam. Ban-ban apa yang terbuat dari air? Apa nih? Ban. Benar. Apa nih? Jawabannya adalah banjir. Soal ketujuh. Es apa yang bisa bikin panas dingin dan pusing? S. Apa nih? Es Awas. Oh, Jawabannya adalah esai. Sate apa yang bisa terbang? Satelit. Tadi yang Esa yang aduh susah. Jawabannya adalah satelit. betul. Soal ke-9. Jam-jam apa yang bisa dimakan? Jambu. Jambu ya, cuman jambu ya.
Itu jambu naon heula ya? Jambu air. Jawabannya adalah Soal ke-10. benda apakah semakin diisi semakin ringan? Balon. Kelamaan. Jawabannya adalah balon. Soal ke-11. Benda apa yang dipegang mati dan jika dilempar hidup? Apa nih? Dilem. Apa deh? Coba. Bisa. Gasing. Jawabannya adalah gasing. Wah, ini betul. Soal ke-12. Bahan-bahan apa yang bisa nyanyi dan Lanjut ya. apa? Apa tuh? Kerjanya banci coba. Jawabannya adalah banci. Soal ke-13. Bis-bis apa yang diduduki rasanya sakit? Bisu. Pernahnya. Pengalaman pribadi. Jawabannya adalah bisu. Soal ke-14. Ban-ban apa yang ada pesawatnya? Ban. Wah, hilang rupanya. Iya. Ban. Iya benar Dara. Oh iya. Bandara. Jawabannya adalah bandara. Soal ke-15. Pil-pil apa yang bikin sesak nafas? Pilak. Pilak. Pil. Pilak. Jawabannya adalah pilek. Pilek. Soal ke-16. Pin-pin apa yang bikin orang bangga? Pintar. Pintar. Iya. Jawabannya adalah pintar. Soal ke-17. Kering-kering apa yang selalu bilang? Keringat. Keringat. Jawabannya adalah keringat. Dua soal lagi. Soal ke-18. Kota-kota apa yang kurang beruntung? Malah minta. Jawabannya adalah malang. Soal ke-19. Satu-satunya buah yang memiliki jantung? Pisang. Depannya. Pepaya. Jawabannya adalah pisang. Soal ke-20. Bertangan tak berjari, berbadan tak berani. Apa ini? Baju. Oh iya. Oh. Bisa ada. Umi mah masih segar konsentrasinya. Apa jawabannya? Tulis jawabanmu di kolom komentar. Ya. Selesai ya. Tepuk tangan. Pocong apa yang disukai ibu-ibu? Apa? Apa, Sob? Pocongan harga. Luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua ya. Ya, itu mudah-mudahan itu sedikit mengobati rasa lapar dan ngantuk kita bersama ya. Nah, Rame-rame seru. kita kembali lagi ke laptop. Oke, Ya. let's go. Kita balik lagi ke yang tadi ya. Di sini yang pertama ada perubahan paradigma baru ya. Ibu Bapak di sini jelas ya, jelas kita sebagai pendidik ya. Mungkin kita mereview momen ya. Mungkin 4 tahun ke belakang ya. Kita dihadapkan dengan adanya pandemi ya. Bagaimana itu tidak terduga ya. Kejadian alam itu tidak terduga ya.
kita pun harus bisa mengikuti bagaimana kita mengimplementasikan bagaimana cara menuangkan pembelajaran kepada siswa. Sedangkan pada saat itu aturan sudah ditentukan bahwa kita tidak boleh bertatap muka dan sebagainya. Tetapi kita sebagai pendidik harus, ya, bagaimanapun harus kita melihat kondisi siswa dengan adanya muncullah ide-ide dan gagasan tentang model pembelajaran, media pembelajaran yang diterapkan pada saat itu, adanya kita Zoom meeting, ya, adanya kita belajar di LMS, adanya Google Meet dan sebagainya, ada juga kita harus dituntut dengan adanya Google Classroom, ya. Bagaimanapun kita harus mengikuti, ya, karena itulah perubahan-perubahan yang harus kita ikuti, ya. Di sini pembelajaran dengan paradigma baru, ya. Paradigma itu berarti sudut pandang, ya. Sudut pandang, ya. Di sini pembelajaran paradigma baru atau kurikulum merdeka merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Sebelum di sini ada konteks profil pelajar Pancasila. Ada berapa dimensi? 6. Ya. Yang pertama, siapa yang tahu? Bertakwa kepada Tuhan. Bertakwa. Nah, berahdan dan berahad. Yang kedua, mandiri. Gotong royong, Mandiri. kreatif, inovatif. Berkebinekaan global. Bernalar kritis. Aduh. Tuh, ya. Ya, Ya. Satuan pendidikan kita sampai saat ini sudah 3 angkatan melaksanakan implementasi pengimbasan kurikulum merdeka. Jadi sudah barang tentu kita sebagai pendidiknya harus memahami tentang apa yang diterapkan, yang dianjurkan oleh kurikulum merdeka. Salah satu ini poinnya, ya. Kita menerapkan ada dimensi profil pelajar Pancasila. Keenam dimensi ini harus sudah kita kuasai secara bersama. Supaya dalam konteks apa yang diharapkan kurikulum merdeka, outputnya itu didapatkan oleh peserta didik yang kita ajar di kelas. Ya, tadi ya ada 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Ya, kurikulum merdeka memastikan bahwa praktik pembelajaran yang dilakukan di sekolah benar-benar berpusat kepada murid, ya, atau murid, siswa atau murid, ya. Ini adalah paradigma baru bahwa mengacu kepada filosofi Ki Hajar Dewantara, betul tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Haji Asrof bahwa sekolah itu adalah diibaratkan sebagai ladang yang luas, ya. Di ladang yang luas itu ditanamlah bibit-bibit, ya, di persemaian, ya, itu berbagai jenis tanaman, ya. Ada tanaman anggur, ada tanaman padi, ya, jagung di ladang yang sama, ya. Otomatis berbuahnya juga tidak bisa menanam padi kita berbuah anggur, ya. Kita harus mengenali karakter setiap tumbuhan itu. Nah, begitupun juga di sekolah, ya. Bahkan di kelas mungkin kita keseringannya di kelas, ya, dengan anak-anak kita. Itu kita di kelas itu sekarang maksimal ada 36 siswa, ya, atau murid. Otomatis kita juga di situ dihadapkan dengan 36 karakter. 36 perbedaan yang ada di dalam kelas. Tidak bisa kita disamakan. Makanya itu kita sebagai pendidik kita tuntun, ya, anak didik kita sesuai dengan stylenya masing-masing, ya. Stylenya masing-masing tidak bisa. Mungkin ketika zaman kita sekolah dulu, ya, mungkin itu dengan kurikulumnya yang kurikulum dahulu, ya.
mungkin berbeda, ada sedikit perbedaan. Sekarang dengan adanya kurikulum Merdeka itu berpusat kepada murid, bukan terpusat kepada guru lagi. Ya, berarti harus terpusat kepada murid, ya, student center learning, ya. Itu salah satu dari filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa diibaratkan murid itu sebagai benih, ya, sekolah itu sebagai ladang, dan kita sebagai petani, ya, yang memupuk dan memelihara si tanaman itu menjadi tumbuh berkembangnya menjadi sebuah tanaman yang bagus. Ya, begitupun juga kita di sekolah, kita harus memupuki siswa kita supaya menjadi siswa yang berkualitas. Dengan tadi kita harus bisa membedakan, ini mah pupuk untuk siswa ini mah pupuk untuk siswa ini, mungkin berbeda-beda. Mungkin dulu mah kita di kelas kita mengajarkan A karena itu kesenangan kita. Belum tentu murid yang senang kita gitu ya. Contohnya saya di produktif, mungkin di sini juga ada produktif ya, Pak Eki ya, Bu Dita ya. Mungkin saya di produktif itu saya mengajarkan bahwa di produktif TKJ itu ada beberapa jenis alat yang berbeda, tapi fungsinya sama ya Bu Dita ya. Ya. Tetapi si siswa itu tidak semuanya. Seperti saya mengajar ketika praktek, karena saya sering senangnya di mikrotik ya. Saya bawa mikrotik, bahwa ini kesenangan saya. Kalian harus bisa semuanya mikrotik. Ternyata dominan mikrotik itu ada selain yang mikrotik itu. Ada yang senang Cisco ya, ada yang senang yang lain. Ternyata setelah kita kenali karakter satu persatu, ternyata ada perbedaan di situ. Jadi kita harus menyesuaikan, jangan terpusat kepada kita. Begitupun mungkin di TKR Pak Eki ya, mungkin Pak Eki karena senangnya di Toyota, ngajarkan mesin Toyota, baik gitu ya. Tidak seperti itu, mungkin ada brand-brand yang lain, si anak itu mungkin passionnya bukan di situ. Ya, mungkin ini ya yang dinamakan berpusat kepada murid. Ya. Yang mana setiap siswa dipastikan melakukan kegiatan belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Ya, ini tadi salah satu pengulasan tentang paradigma baru yang mungkin secara familiarnya sekarang disebutnya adalah kurikulum Merdeka. Ya. Yang selanjutnya di sini ada miskonsep tentang teori kontrol. Nah, miskonsep berarti konsep yang keliru, yang salah. Ya, mungkin tanpa disadari, ya. Keempat miskonsep ini kita tidak sadar. Ya. Bahwa yang pertama ini ilusi guru mengontrol murid. Ya. Kita mengontrol murid terus ya, sampai dengan ada ketidaknyamanan murid. Ya, ketidaknyamanan murid dengan cara kita mengontrol murid, padahal mungkin secara pribadi kita sudah perhatian kepada dia dengan cara mengontrol dan sebagainya, tetapi mungkin ada ketidaknyamanan di murid sehingga ada ketidaknyamanan ya. Yang selanjutnya adalah ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ya. Ini ya. Saya tanyakan kepada ibu bapak semua, enak nggak kalau kita dikritik orang? Tidak. Ya. Tergantung kritikannya. Kritikannya bahasanya kasar, Ya. kurang halus nggak enak. Tapi Ya. kalau kritik bahasanya mungkin halus ya masih bisa Ya. dipertimbangkan. Berarti cara penyampaiannya bagaimana? Ya, Iya, cara itu. penyampaiannya bagaimana? Ya, kadang kita tanpa sadar mengkritik siswa kita di kelas, ya, dengan intonasi nada yang tinggi, Iya. karena kesal,
Ya, kadang bagaimanapun bukan perasaan. mengontrol perasaan kita kan manusia ya, Iya. tidak bisa titik kesabaran kita pun hanya kalau kata Misma setipis tisu katanya ya. Nah, setipis tisu. Kadang ya kadang apa bisa saja ya Hmm. kita menahan, tetapi kadang suatu saat mungkin Meledak. tidak terkontrol ya, yang akhirnya kritikan-kritikan ini yang merasa tersinggung perasaan murid Hmm. ya, tersinggung perasaan murid ya. Ini jadi mungkin ini adalah miskonsep yang salah Hmm. ya. Yang selanjutnya adalah ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat ya. Di sini ya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ya. Ada yang tahu contoh-contoh ilusi ini seperti apa? Ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Mungkin penguatan positif itu kayak bujukan-bujukan, Pak. Ya. Rayuan-rayuan. Rayuan ke anak gitu, membujuk. Iya. Reward. Reward. Ya, Ya, reward. berarti ya. Ya, betul ya. Itu rayuan, bujukan, reward, ya, Reward, ya, yang penghargaan. yang nantinya dijadikan berarti kalau seperti itu nanti ketergantungan ya, Iya. siswa. Berarti itu Ketergantungan. mungkin ya, jadi anak melakukan itu tuh mengharapkan imbalan gitu. Iya, Iya, betul. Oh, iya, iya. Ada maunya. Iya, iya. Padahal Oh, gitu. padahal Sebagai itu terus-menerus. miskonsep yang salah. Oh, iya. Jadi Ya. ketergantungan ya. Ketergantungan. Pak. Betul. Betul ya, kadang Sekali, ya. kita miss. Tanpa sadar kita juga suka. Seperti itu, Ngasih reward. benar. Iya. Iya. Kadang Berarti itu teh miskonsep ya. Iya, kadang kita salah pun ya. untuk membangun gairah siswa di kelas ya, Mhm. untuk Anak ibaratnya biar aktif di mau kelas Iya, ya. memancing gitu. Kita teh. memancing kadang memantik siswa itu Iya. dengan sebuah penghargaan, reward, iya. tapi ternyata itu miskonsep. Oh. Miskonsep karena tidak ada kesadaran dirinya. Ya, Iya. tidak ada kesadaran dirinya, jadi ditentukan dengan adanya reward tersebut. Ya. Oh, iya. Luar biasa ya, ibu-ibu guru yang Terima hebat. kasih, Terima Bapak, kasih yang Pak Rizka Ya. pencerahan jadi kita tahu. Yang terakhir ini adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kedengarannya kayak kasar. Kamu sebagai murid, saya adalah guru kamu. Nah, Kamu harus ini. kamu harus mengikuti Bapak. Apa yang Bapak perintahkan, kamu harus ikuti. Ya. Itu ada ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Ya, tetapi tidak Miskonsep seperti itu juga ya. Anak zaman sekarang itu tidak seperti itu. Anak sekarang itu kritis. Iya, Betul. Ya, anak sekarang itu kritis. Ya, kalau kita tidak bisa membackup diri untuk kekritisan anak itu bahaya. Betul, betul. Bahaya ya. Jadi ini adalah salah satu miskonsep yang salah. Iya. Ya. Nah, Jadi kita tahu ya Pak. Aduh, Ya. ya, terima kasih. nah, bagaimana? Nah, ini adalah mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Ya, mungkin ini yang mungkin menurut kita sebelum tahu bagaimana teori kontrol yang sebenarnya. Ya, bahwa ya kebutuhan kita sama. Ya, kebutuhan kita sama. Kita sebagai manusia, Budita juga butuh makan, saya juga butuh makan. Ya, butuh tempat tinggal, saya juga butuh. Tetapi ada prinsip, kadang-kadang ada yang berbeda ternyata. Ya, kepuasan seseorang itu berbeda-beda, tidak bisa disamakan. Ya, ini adalah salah satu stimulus respon dirubah sekarang adalah teori kontrol. Yang selanjutnya adalah semua orang melihat hal yang sama. Nah, ternyata setiap orang itu memiliki gambaran yang berbeda-beda. Nah, ini sering kita lakukan. Ya, kadang melihat orang itu wah sama. Ternyata
setiap orang itu memiliki sudut pandang yang berbeda-beda ternyata. Begitupun juga kita di kelas ya Ibu Bapak ya. Mungkin setiap siswa itu melihat sudut pandang kita itu sama, ternyata ada yang berbeda-beda ternyata. Menilai. Senang ada yang enggak. Iya, tuh ya. Ini salah satu perubahan ke teori kontrol yang sebenarnya. Yang selanjutnya adalah kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, teori kontrolnya adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, ini ya. Yang selanjutnya adalah berperilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Nah, ini nih ya. Yang sering kita ini ya, lakukan ya. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal semua perilaku itu adalah memiliki tujuan. Ya. Nah, mungkin kita ini nih perilaku buruk sama. Jadi tidak boleh langsung menyalahkan siswa. Iya, salah siswa itu. Boleh langsung menghakimi. Iya, kita harus menanyakan dulu, mendiagnosis dulu. Ya, kadang ada siswa yang kesiangan, kita langsung menghukum saja. Kamu kesiangan, pelajaran Bapak telat 20 menit. Nah, ini Pak Ibrahim pagi-pagi ya, pagi-pagi dengan stylenya Pak Ibrahim ini. Yes. Kayaknya sewilayah 3 Cirebon apal ya dengan style Pak Ibrahim. Ya. Ada yang kesiangan, woi, kamu hadap saya. Kamu belum tahu saya. Gitu. Padahal ternyata si anak Tidak itu boleh dikontrol ya. kesiangan itu ternyata pagi-pagi itu memandikan dulu ibunya yang sakit. Ya Allah. Ya. Nah, kan pernah kan? Nah, ya. Pada akhirnya Atau kan kita menyesal ya. Ya pada akhirnya kan maksudnya menyesal tuh ya. menyesal karena langsung menghakimi tanpa bertanya. Ya. Beberapa minggu ini saya Ya. Berarti yang dimaksud Paris itu Iya. perumpamaan. Nah, betul. Berarti Pak Ibrahim sudah menerapkan teori kontrol. Yeay. Benar. Ya. Ya. Terima kasih Pak Ibrahim. Sadari teh sudah menerapkan itu tanpa disadari. Tanpa disadari sebenarnya. Nah, istilahnya tuh mungkin itu yang Iya. Pak Rizka sampaikan Nah. tadi tuh Pak. Semua perilaku pasti memiliki tujuan. Nah, itu dia istilahnya ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ibrahim, luar biasa. Nah, Manis. nih ya. Mungkin perasaan kita adalah orang lain bisa mengontrol kita. Padahal yang sebenarnya yang mengontrol itu adalah diri kita sendiri. Jangan banyak curhat ya Pak. Itu ya bahaya ya, karena orang lain belum tentu bisa mengontrol kita. Tetapi yang sesungguhnya yang bisa mengontrol kita adalah diri kita sendiri. Jadi kita memberikan pemahaman kepada peserta didik bahwa meskipun kita sekuat tenaga, kamu harus begini, kamu harus begitu, tetapi tidak ada dasar dari diri dianya sendiri, itu susah. Kita bagaimana membangun karakter siswa itu ya tadi dengan adanya ini nih apa tadi tuh ya. Jadi ditelaah dulu, kita ajak berdiskusi ya, ngobrol dengan baik-baik. Mungkin ini pasti Pak Hasan nih di BK ya, yang luar biasa. Pak Pani ada di si Pak Pani dan Pak Hasan ini sudah tahu ini nih, sudah tahu pasti bagaimana
mendiagnosis berbagai permasalahan di dalam peserta didik. Nah, ini gudangnya di BK nih, Ya, betul. di BK. Jadi banyak siswa yang dari sadar. ya, Ya. ya. Kadang saya sendiri ya itu sering ya dengan di luar kontrol saya sebagai guru di kelas itu langsung menghakimi, langsung menghukum, tetapi mungkin BPM tidak seperti itu ya. Digali dulu latar belakangnya seperti apa. Nah, pasti melakukan hal itu tuh tidak mungkin kalau tidak ada alasannya. Ya, pasti ada alasannya. Ya. Nih, yang selanjutnya adalah pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, padahal tidak seperti itu ya. Ya. Yang seharusnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Kita harus konsisten. Ya. Nah, jangan pada saat gagal baru kita dibujuk. Ya, jadi kita harus dari berkolaborasi. Ya, kolaborasi. Kita pengen sukses, kita harus ya berkolaborasi. Ya. Betul. Kolaborasi. Ngobrol. Ya, ngobrol. Discuss. Jangan kalau sudah gagal aja baru kita berkolaborasi, itu hal yang terbalik. Ya. Yang selanjutnya adalah model berpikir menang atau kalah. Ini nih. Ya. Yang seharusnya adalah model berpikir menang. Win to win Win solution. Aduh, mantap. Ya. 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 Kita berpikir bagaimanapun caranya siswa kita di kelas semuanya menjadi sukses. Ya. Jangan ada pikiran, wah, ada yang gagal dan ada yang sukses. Semua kita ciptakan, semua peserta didik yang kita ajar itu semuanya sukses. Oke, itu adalah pengubahan paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol yang sebenarnya. Ya, tepuk tangan dulu dong. Oke. Mangga. Itu kalau mau minum itu Pak barangkali haus. Ya. Udah 3 tahun baru ini. Aman. Ya. Lanjut ya. Inilah ya, kita sudah ke titik-titik ke arah budaya positif nih. Ya. Poin-poin penting. Poin-poin penting. Ada yang namanya disiplin positif. Nih. Nah, disiplin berasal dari ini apa bahasanya gimana nih? Disiplina. Itu tuh Mister Ibe, silahkan. Guru bahasa Inggris. Itu kan bahasa Di bahasa Latin, ini kan Latin ini. Ini bahasa Latin ya? Latin. Pak ini Ya. mah multi Saya bahasa. kurang paham bahasa Latin. Latin, Jepang, bahasa Inggris ada semua. Ya. Bahasa Yang baru. artinya belajar disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Ya. Disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan atau reward, ancaman atau hukuman. Betul kata Miss Nui tadi ya, bahwa tidak boleh ada yang namanya reward, ada imbalan. Karena menjadikan sesuatu ketergantungan pada siswa yang akhirnya tidak ada kesadaran diri untuk ke arah yang lebih baik. Berarti suatu saat bisa terputus ya. Jadi kalau misalkan imbalannya nggak ada, jadi dia tidak semangat. Betul. Tidak semangat. Masa saya tiap mengajar bawa beng-beng, gitu ya. Nah, Nanti di masyarakat juga iya. Kita juga pun di masyarakat jangan tidak seperti itu, ya. Wah. bersih selokan. Nah, Imbalan. ada yang ngasih tugas ini ada uangnya enggak? Gitu. Nah, itu biasanya ya.
Ya, kata dulu Gitu. Nah, katanya ketika tidak ada uangnya sama yang lain aja lah. Nah, itu Ya, berarti tidak mencerminkan baik ya. sebagai berarti pendidik. tanpa kita sadari bahwasannya cara kita mengapresiasi anak itu kurang tepat. Iya. Kayak gitu dengan Iya, imbalan kurang atau tepat ya. Tadi juga ya, yang kita harus pun dirubah. di ruang lingkup masyarakat Hmm. jangan seperti itu ya. Oh, Tadi dikatakan oleh Pak Irwan ketika ditawarkan kerjaan kalau tidak ada uangnya tidak mau ya. Itu oh ya benar. Pak, nggak boleh gitu, Pak. Ya, Pak, boleh tanya nggak? boleh. Kalau misal penghargaan itu cuma berupa tepuk tangan, aplaus seperti itu boleh tidak? berarti itu mah apresiasi ya. Apresiasi. Ya apresiasi positif mungkin. Iya. Apa gimana itu tuh Pak? Bisa kita kalau sekali-kali itu dengan dalam tanda kutip ntar ya. Oke. Kalau sesekali mungkin nggak apa-apa, mungkin Bu, biar anak-anak juga kan belajarnya jadi semangat gitu. Jadi motivasinya Iya, lebih ke motivasi. semangat bukan ke imbalan. Kalau imbalan udah berupa barang gitu kan, terus dan sering. Boleh ada yang berpendapat lain? Tuh, Ini sangat bagus namanya sekali nih pertanyaan ini. Berarti tepuk tangan ya. Iya. Ya. Tangan berarti gimana? behavioristik kurang. Aduh, gimana tuh? Berat nih, berat nih, berat. Pendapatnya, gimana pendapatnya? Stimulus respon dong, behavioris. Iya, betul. Stimulus respon harus sudah berubah menjadi teori. Ya modelan sekarang aja kita ya diskusi di sini. Ya, Yang sekiranya itunya sangat luar biasa kita kasih ya, tangan. ya, tapi Nah. bukan berupa nah reward gitu gitu. ya. Berarti apresiasi positif mungkin gitu Pak. Yang tidak menjadikan ketergantungan. Goyang-goyang. Ada ininya nggak Pak? Biasanya kalau kayak gini kalau udah sering. Jadi gebrak-gebrak kok itu. Nah, oke. Nah, kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan. Ya. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Universal. Universal. Ya. Yang pertama di sini menurut profil pelajar Pancasila. Ini mungkin indikator yang kita akan terapkan di sini. Ya. Bahwa nilai-nilai kebajikan yang harus diterapkan kepada peserta didik kita adalah yang pertama adalah beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Ini tadi yang saya tanyakan ada berapa? 6 dimensi profil pelajar. Pancasila. Nah, ini harusnya kita sudah 3 tahun sudah hafal nih. Nah, Ya ini harus dapat pencerahan lupa. dari Nah, Paris kan nih. ini harus Ya, di luar lagi ini masuk ya. lagi materinya. Nah, yang kedua adalah berkebinekaan global. Yang selanjutnya adalah gotong, Royong, ada mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah, kemarin juga saya ditugaskan untuk membuat rancangan visi sekolah yang berkesinambungan
harus dengan sudut pandang profil pelajar Pancasila. Dan di sekolah kita karena sudah pengimbasan kurikulum merdeka, waktu itu tim pengembang kurikulum sudah mencetuskan visi yang sudah terfokus kepada ini. Ya, saya tanyakan, visi SMK Satu Palasah apa nih? Aduh. Oh, apa? Umi, Cici, Bu Haji, gimana? Ya, Terwujudnya lulusan yang mandiri. betul. Nah, mandiri ini nih. Ada ya, mandiri, Mandirinya kompeten kompeten. dan bersertifikat keahlian. Betul, tepuk tangan. Ya, ya. Berarti ada gunanya tim humas menempelkan di setiap sudut visi sekolah, ternyata dibaca ya. Luar biasa untuk ibu bapak semua ya. Masih ingat, berarti visi sekolah kita adalah terwujudnya lulusan yang mandiri, kompeten dan bersertifikat keahlian. Ini sudah mencerminkan profil pelajar Pancasila. Luar biasa. Satuan pendidikan SMK Satu Palasah ini sangat luar biasa. Sudah 3 angkatan itu sudah menerapkan pengimbasan kurikulum merdeka. Tepuk tangan untuk sekolah kita. Ini ada teori lain dari ini, punten Pak Ibrahim, ini bahasa Inggrisnya apa? Ya, di bahasanya. Pak Ibrahim, Ibu. Iya. Ya. Yes, lah itulah ya. Nah, disingkat apa nih? Orang menyaman FYP euy. Oh, berarti penggemar TikTok ya. Ya, di sini dikatakan toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Ada lagi nih, keterampilan hidup atau life skill, ya, dapat dipercaya, lurus hati, pendengaran yang aktif, tidak menekan orang-orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri, ya. Nah, ini ya. Ya, silakan Pak Asep. Belakang, Bangka. Oke. Mangga, Pak. Boleh. Enggak, ini masih bertambah. Oke. Ya. Nah. Oke, kita ke selanjutnya ya. Oke. Ya. Kebutuhan dasar manusia, ya. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ada yang tahu kebutuhan dasar manusia itu ada berapa? 3, 5, 7. Ada yang bisa menyebutkan? Ada yang bisa menyebutkan? Salah satu kebutuhan dasar manusia apa? Makan. Shopping, kok ibu shopping ya? Jalan-jalan. Apa? Jalan-jalan. Cinta. Iya, betul. Cinta. Kasih sayang. Ya. Ibu-ibu shopping. Bapak-bapak kasih sayang. Pancing. Betul ya. Nah, ya, ternyata banyak ya kebutuhan dasar manusia, ya. Tetapi setelah kita rangkum, itu ada kebutuhan dasar. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama sudah barang tentu ya, untuk bertahan hidup. Ya, semuanya pengen hidup kan? Ya. Yang pertama makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Ya. Kesehatan ya, ini sangat penting. Kesehatan itu adalah untuk bertahan hidup. Ya. Kenyamanan yang ini bukan Nah. sayang, rasa diterima.
ada Nah, tadi lagi. kenyamanan berarti di ini ya, di indikator kasih sayang dan ya. rasa Diterima. diterima. Oh, iya. Nah, rasa diterima, dipedulikan, berbagi kerjasama menjadi bagian dalam kelompok ya. Jadi gitu ya. Kalau seperti di anggota kelompok kita asingkan, itu menjadi merasa tidak diterima ya. Di sini makanya ada indikator menjadi bagian dalam kelompok. Dia pengen menjadi bagiannya dalam kelompok itu. Jadi merasa rasa diterima. Penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, didengar. Ibu-ibu nih di tengah. Nah, Kayaknya didengar. Tapi nggak tahu Kalau- bapak suka mendengarkan. kalau bapak-bapak kayaknya di sini harga diri ya. Harga diri ya, sebagai lelaki harga diri. Iya. Penguasaannya harga diri. Didengar berapa pokoknya kalau Kamu perempuan sebagai salah, istri tetap ya. benar. Tuh ya. Itu hukum Ini dia. alam ya. Saan. Kok katanya kosakata ibu-ibu lebih banyak ya? Oh, iya. Yang keempat adalah kebebasan. Pengen mandiri, memiliki pilihan. Nah, bebas memilih ya. Mencoba hal baru maupun mengendalikan arah diri. Di sini pun ada kesenangan, bermain, humor, antusias, tertawa. Nah, ini adalah 5 dasar kebutuhan manusia. Nah, dalam implementasi kita sebagai tenaga pendidik ya di sekolah menghadapi siswa-siswa kita sudah barang tentu 5 kebutuhan dasar manusia ini pasti dimiliki oleh setiap peserta didik yang kita ajar ya. Dari setiap masalah problem di dalam peserta didik pasti ini ada keterkaitannya dengan 5 kebutuhan dasar manusia ya. Contohnya ya, pada minggu kemarin saya mengajar di 10 TKJ 3 ya. Ternyata ada salah satu siswa yang tidak masuk ya. Pas pelajaran saya ternyata kata kesiswaan dia pulang dengan melakukan panjat pagar. Nah, itu kebutuhan manusia yang mana ini? Penguasaan. Hah? Kebebasan. Kesenangan juga bisa. Kesenangan. Mencari perhatian juga bisa ya. Bisa. Mencari perhatian. Ya. Iya. Ya. Selain kita manjat-manjat, Lanjut. penguasaan. Penguasaan. Kebebasan. Bertahan hidup. Dan itu. Ya. Pengen diakui. Nah, pengen diakui. Manajerial. Terkenal. Dapat perhatian. Biasanya mungkin saja di kelas itu orang yang diperhatikan oleh guru adalah yang itu yang cantik. Tengah-tengah udah. Nah, ya karena dia biasa ya udah. Cara seperti itu. Oh iya, betul, Jadi betul mencari sekali. perhatian ya. Ya. Banyak mencari perhatian. Hmm. Nah, Berarti ini ya teman-teman setuju ya apa yang disampaikan sama Kariska tuh, tadi kan Kariska bilang kita punya kebutuhan, berarti siswa juga punya kebutuhan seperti itu. ya. Sama-sama butuh. Next. Nah, ada lagi nih salah satu kasus saya mengajar di 11 TKJ 4. Ada salah satu siswi itu ketika saya mengajar itu menanyakan Pak Anton terus. Ya, Pak. Sudah jelas ini Nah. Ya. Siapa tuh? Kenapa yang mengajarnya bukan Pak Anton, Pak? Nah, katanya. Itu siswi bukan siswa ya. Nah, itu ini kebutuhan dasar manusia yang mana ini? Yang bertahan hidup itu.
Mungkin kebebasan. Kebebasan. Belajar kasih sayang. Kasih sayang, berarti kurang kasih sayang gitu. Nah, kan kurang. Ya. Bagaimana Pak Anton? Tapi nggak sampai mana. Itu berarti dia membutuhkan apalagi yang dua lagi Pak, punten. Kebebasan, kesenangan. Kesenangan. Ya. Kenapa? Kenapa? Karena dengan hadirnya saya dia merasa senang. Oh iya, bisa. Jadi ada tertawanya, antusias, ada humornya gitu. Jadi dirindukanlah sayanya. Iya, betul. Berarti Bapak sendiri sebagai gurunya kurang dirindukan. Tepuk tangan Bapak Anton. Luar biasa ya. Luar biasa. Itulah keunikan Pak Anton itu seperti itu. Ya. Next ya, tadi sudah kita bahas 5 kebutuhan dasar manusia. Tanpa disadari kita mempunyai 5 kebutuhan. Ini ya. Tadi kita ulas lagi. Yang pertama ada bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Sudah barang tentu tidak bisa dibohongi, kelima ini pasti kita miliki. Ya, kita miliki. Next. Nah, di sini ada motivasi perilaku manusia. Nah, motivasi ekstrinsik dan motivasi Intrinsik. Kalau ekstrinsik, ya, ini biasanya motivasi yang didapatkan oleh orang lain kepada kita. Ya, kalau intrinsik ini motivasi oleh diri kita sendiri, ya. Nah, yang ekstrinsik ini adalah untuk mendapatkan imbalan. Tadi ya, sudah kita bahas, mendapatkan imbalan. Jadi motivasinya dari mendapatkan imbalan, penghargaan orang lain, ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, sehingga kita termotivasi. Ya, saya ingin menanyakan salah satu contoh motivasi intrinsik yang untuk menghadirkan ketidaknyamanan atau hukuman. Seperti apa sih contohnya? Terlambat. Ya, datang terlambat. Terlambat dihukum. Nah, jadi kita termotivasi untuk datang pagi gitu ya. Nah, betul ya. Nah, karena kita diharuskan absen jam 7. Nah, jadi kita termotivasi Untuk datang Datang. sempat lagi. Nah, mengejar absen. Tapi lebih kalau saya lebih ke intrinsik Gimana? masalah kasus itu Iya. ya. Datang tepat waktu tidak semua orang seperti itu Iya. pikirannya. oke. Jadi ketika datang tepat waktu ya karena memang saya terbiasa seperti itu dan Iya. saya menyukai untuk datang sesuai dengan waktu yang Betul. ditentukan gitu. Jadi Ya. bukan karena takut dihukum, karena kekurangan nilai dan sebagainya gitu. Jadi sebetulnya contoh yang barusan itu bisa di dua itu. Dua itu ya, ada Jadi bisa di tidak semua. ekstrinsik. Bagaimana menyikapi kita secara sudut pandang yang berbeda-beda ya. Bisa jadi ke intrinsik, bisa jadi ke intrinsik. Ya. Tergantung pribadi masing-masing. Nah, dan ada satu kasus lagi seperti ini. Ada reward guru terbaik, wali kelas terbaik. Jadi kita sebenarnya kalau sudah terbiasa nih, kalau sudah intrinsik ini sudah diterapkan, ya ini datang sendiri dari kita, ya ngajar tepat waktu, ya hadir tepat waktu. Tetapi kalau secara motivasi intrinsik, ya ini karena itu ya tadi ada reward imbalan, ya. Jadi alangkah baiknya kita mengacunya ke motivasi Intrinsik. Tapi Pak, kalau belum tumbuh, faktor motivasi dalam dirinya gimana Pak? belum tumbuh. Ya, Kira-kira ada yang bisa menjawab? Kalau belum tumbuh Pak, kan tadi Nah. dikatakan bahwa kita itu kalau diibaratkan petani gitu. Kalau belum tumbuh berarti kan benihnya sudah ada. Bagaimana kita sebagai petani menumbuhkan Iya. supaya menjadi subur. Bagaimana kita menumbuhkan? Mungkin dengan menyiram, jangan memupuk dulu, disiram dulu, Iya. disiram. Sehingga ketika dia sudah menjadi dari biji itu menjadi berkecambah, Iya. ya. Proses ya. Dulu ada proses, setelah disiram 1 minggu 2 minggu baru mungkin kita dipupuk.
Jadi dari awal dulu Bapak Muklis. Oh, iya, Iya, betul ya. Terima kasih Bu Haji ya, luar biasa. Mengikuti dari Iya. Pariska, Mm-mm. ya. Berarti butuh siraman. Siraman. Iya. Ya. Ini tadi ada 2 motivasi perilaku manusia. Nah, ada identitas sukses atau gagal. Yang pertama ada hukuman, konsekuensi, ada restitusi. Ada bisa menyimpulkan nggak perbedaan antara hukuman dan konsekuensi? Perbedaannya ada bisa menyimpulkan nggak? Pak, Siap. kalau lihat dari apa di depan gitu ya, Mm-mm. antara hukuman dengan konsekuensi ada beberapa hal yang bisa dibedakan. Iya. Contohnya kayak kalau di hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Kalau di konsekuensi terencana atau disepakati sesuai aturan. Nah ini kalau ke murid Pak, kalau hukuman murid itu tidak tahu Pak. Iya. Nah kalau konsekuensi murid itu sudah tahu Iya, karena di betul. situ terencana atau disepakati sesuai aturan. Murid itu sudah tahu aturan, misalnya aturan sekolah gitu. Jadi kalau dia melanggar ya dia tahu konsekuensinya. Mungkin gitu Pak. Kalau hukuman karena tiba-tiba aja jadi murid tidak dilibatkan. Ya, betul sekali ya. Kalau hukuman itu berarti sifatnya satu arah, ya, satu arah, tanpa si objeknya mengetahui dulu, ya. Kalau konsekuensi, ya, itu dia sudah melewati kesepakatan dulu di awalnya. Padahal dia tahu, tetapi dia melanggar. Nah, itu konsekuensi. Nah, ada juga restitusi. Ya, ini yang baik ya. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengerjakan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, seperti tadi ya, yang kesiangan dia sudah tahu ya, sudah tahu konsekuensi ini ya. Nah, kita memberikan hukuman itu ya. Padahal alangkah meskipun di sini sudah ada konsekuensinya ya, kita melakukan restitusi. Kita menggali dulu barangkali ya, si siswa itu dengan terlambat itu ada permasalahan dulu di rumahnya. Ya. Nah, ada permasalahan dulu di rumah. Jadi penerapan yang lebih bagus ini adalah restitusi. Nah, ini ya 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol guru ya. Mungkin tanpa disadari, nah kita sudah melakukan dari bagian-bagian ini. Ada penghukum, pembuat merasa salah, teman, pemantau, dan bahkan menjadi manajer. Ya, sebagai manajer. Tapi secara tidak sadar kita lakukannya ya. Sebelum mengacu ke penjelasan 5 posisi kontrol ini, ada video contoh 5 video posisi kontrol. Ini posisi penghukum. Benar ya? Sini kamu. Selalu terlambat. Tuh, Miss Doi. Wah, Pak Ipe. Siapa ini? Pak Sandra. Pak Ibe tak. Pak Ibe ini. Kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Tuh, Alisa sampai nyambung. 2 kali. Tidak merhatikan harus ke lapangan basket, Bu. Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. 4. Pergi sana ke lapangan basket.
Ini posisi bersalah. Aceng. Aceng. Nah, ini apa nih? Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya, Kamu merasa Naren. bersalah. Kamu senang ya bikin ibu Pak kita Eki ya? juga ada tadi Pak. Oh, Nova ya. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Tuh, gimana ini? maaf Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu sebut bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi teman nih. Nah, dapat tak? Siapa lagi? Pak Yusuf, Pak Yusuf. Ya Besti. Cepat. Yusuf. Bro. Selamat pagi Bu. Wah, sudah jam berapa ini, Nak? Selamat lagi ya, sayang. Iya Bu. Habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin seneng ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Ini dia. Baper. Hendra. Naren, Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, Nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Terakhir nih, manajer nih. Naren, Selamat pagi Bu. selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, setelah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Sedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma.
Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada teman saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan Ibu Alia. Kira-kira akan mulai start alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Ya, itu contoh penerapan 5 posisi kontrol sebagai guru ya. Mungkin tanpa disadari kita semua ke-5 posisi ini sudah pernah ya. Dan yang paling terbiasa itu menurut ibu bapak di posisi mana yang diterapkan di kelas? Maka Pak Yusuf. Pak Yusuf tadi bilang katanya Iya, teman. Teman. gimana tuh Pak Yusuf? Baik, terima kasih Pak Rizka. Dari 5 posisi kontrol ini mungkin ada beberapa, enggak semua mungkin ya yang saya terapkan kepada siswa tergantung kepada karakter siswa masing-masing seperti itu Pak. Jadi ada tadi posisi teman ya yang coba saya terapkan terhadap siswa, ada juga posisi yang mungkin kadang keras Pak ya. Pada siswa yang siswanya mungkin menurut saya agak terlalu baik mungkin siswanya ya. Seperti itu. Jadi tidak semua saya terapkan tapi beberapa saya terapkan kepada siswa, tergantung karakter siswa masing-masing. Seperti itu, Pak. Ya, siap. Makasih Pak Yusuf ya. Luar biasa. Mungkin ini yang terakhir sebagai manajer. Ini bagus sekali diterapkan di ini ya, ketika Pak Hasan, Papa nih di BK ya. Jadi menggali dulu latar belakang siswa ya, sehingga permasalahan itu kita tahu dan kita menyikapi ke depannya, kita tahu bagaimana si anak itu kenapa sih seperti itu. Nah, dengan kita beranjak diskusi dan memberikan pemahaman kepada mereka sehingga mereka dengan sadar sendiri bisa memperbaiki hal-hal yang dilanggar atau tidak mentaati aturan sekolah. Itu 5 posisi kontrol. Nah, ini ya tadi ya. Apa itu posisi kontrol ya? Nah, posisi kontrol guru merujuk pada berbagai pendekatan yang digunakan oleh mereka dalam mengelola perilaku dan disiplin di kelas. Setiap posisi akan memberikan dampak yang signifikan pada proses pembelajaran dan perkembangan siswa. Jadi setiap tadi posisi kontrol itu pasti akan memberikan dampak yang signifikan pada proses pembelajaran perkembangan siswa. Nah, di sini ya ada yang namanya keyakinan kelas ya. Mengapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Nah, ada yang bisa menyimpulkan? Ya. Kenapa keyakinan kelas bukan peraturan kelas? Supaya muncul ke dalam diri. Jadi supaya kalau datang dari dalam diri akan kuat. Ya, betul sekali ya. Jadi untuk menumbuhkan kesadaran diri. Ya, betul ya. Kadang-kadang suka tidak sadar. Nah, inilah. Jadi harus disadarkan. Harus disadarkan. Seperti saya. Diyakinkan. Berarti mungkin ini ya, Kariska. Ya. Jadi yang dipaparkan yang ini untuk menyadarkan. Ya, betul. Ya. Di sini adalah pembentukan keyakinan kelas. Nah, ini bersifat abstrak. Apa sih abstrak itu? Tidaknya belum ada polanya, ada pola, tidak berpola, tidak beraturan. Tidak terlihat tapi nyata gitu ya. Berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif. Positif ya. Sedikit saja agar mudah diingat sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan semua warga sekolah. Nah, jadi di sini hindari kata-kata penekanan terhadap siswa ya. Kata tidak, kata jangan, ya, dilarang, ya, tidak boleh, tidak boleh, ya.
Jangan tengok kiri. Ya. Jadi jangan Ya. silakan tengok kanan. Tidak boleh buang sampah. Nah, keyakinan kelas yang benar seperti apa? Jaga apa? Bersama-sama Menjaga tanggung jawab. Ya, betul ya. Buang sampah pada tempatnya. Ya, seperti itulah ya. Jadi menumbuhkan nilai-nilai positif ya. Nah, pernyataan-pernyataan yang positif. Nah, sini ya ada kesepakatan kelas, ada keyakinan kelas. Nah, ini salah satu data kesepakatan kelasnya adalah datang ke kelas tepat waktu. Keyakinannya adalah disiplin, menghargai pendapat teman, toleransi saling menghargai ya. Nah, ini ya terakhir ya. Dari tadi kita penerapan posisi kontrol manajer sebagai manajer. Di sini ini restriksi ini cocoknya ke penerapan posisi kontrol yang sebagai manajer ya. Nah, ada menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Jadi kita gali dulu ya. Jadi jangan menjudge siswa ketika salah itu A, B. Nah, kita belum tahu latar belakang dia seperti apa gitu. Jadi kita menstabilkan dulu identitas, memvalidasikan dulu benar enggak gitu ya latar belakang seperti itu, dan baru menanyakan keyakinan. Nah, di sini berdasarkan prinsip pembuatan kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ini untuk di poin menstabilkan identitas. Di sini boleh untuk melampirkan kata-katanya. Yang pertama, berbuat salah itu tidak apa-apa. Tidak ada manusia yang sempurna. Itu ya. Jadi seperti itu. Jadi menstabilkan identitas. Jangan langsung kita bernada tinggi. Kamu salah. Ya, kamu salah. Kamu bodoh. Itu ya. Tidak boleh ya. Itu tidak menstabilkan. Tapi Ya. keluar harus Yang selanjutnya adalah memvalidasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Ini ya kata-katanya. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk daripada dari ini ya gitu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Jadi karena kamu telah melakukan ini sehingga kamu ini. Nah, jadi kita tidak melakukan validasi dulu ya. Yang selanjutnya adalah menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga, apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati ya, apa bayangan kita tentang kelas yang ideal, kamu mau jadi orang yang seperti apa ya. Jadi menanyakan keyakinan apa yang mungkin dia dapatkan ya. Itu sedikit dari segitiga restitusi ya. Nah, ini mungkin salah satu video segitiga restitusi yang sudah saya terapkan. Ini mungkin di kelas TKJ 4. Wah, dipilih wali kelas nih. Kemana? Saya beritahu Pak. Nah, ini menstabilkan identitas dulu yang pertama ya. Pergi ke kafe itu manfaatnya apa? Tidak ada Pak. Lalu bolos yang kamu lakukan kemarin itu benar apa salah? Salah Pak. Tentu saja melanggar aturan dan menyebabkan cemas dan bisa ditangkap PP apabila tidak tahu bolos. Kenapa kamu bolos kalau udah tahu seperti ini? Kemarin saya bosan Pak di kelas, terus teman saya yang mengajak kalau saya ikut dengan mereka. Sekarang kamu sudah sadar belum? Apakah masih akan bolos lagi? Sudah Pak, kami minta maaf, kami tidak akan mengulangi. Untuk kedepannya, bila ini terakhir menanyakan apa yang
akan kamu lakukan. Pak Hasan kalau di BK mungkin ini ya suka menanyakan keyakinan juga ya. Mungkin dia tugas ada Itu pekerjaan saya. Baik. Semoga kamu mendapatkan Berarti pelajaran Pak yang Hasan bermakna sudah dari melakukan kesalahan yang restitusi. sudah kamu lakukan. Ya. Terima kasih Pak. Ya, itu salah satu contoh penerapan segitiga restitusi. Mudah-mudahan pengimbasan ini semuanya kita bisa terapkan di kelasnya masing-masing. Mudah-mudahan budaya positif ini, yang namanya budaya itu adalah kebiasaan yang dibiasakan, ya. Jadi budaya, apalagi kita tahapannya adalah SMK ya Pak. Jadi pada outputnya juga diharapkan siswa itu siap bekerja, maka dari itu budaya-budaya positif itu harus diterapkan dari sekarang. Bagaimana di dunia industri itu budaya positif itu sangat adalah poin utama yang diterapkan, ya. Jadi mudah si siswa itu biar terbiasa. Terima kasih, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk semuanya. Mudah-mudahan pengimbasan budaya positif di sekolah kita semuanya diterapkan dan menjadikan peserta didik kita menjadi peserta didik yang berdaya saing yang unggul. Ini sebelum berakhiri ada refleksi dulu, silahkan bisa di-scan. Ini Jamboard ya. Google Scan apa sih? Google Lens ya. Google aja dong. Google Lens ya. Google Lens. Boleh ke depan kalau nggak ini. Google aja bisa. Google Lens. CS. Mana CS-nya? Udah masuk semua? Masuk. Udah dapat jangkau. Iya nggak ada jaringan. Nah sih kayak gitu. Harus diinstal. Lalu dibikin note ya, sticky note, lalu dicantumkan nama ya, lalu bisa pemaparannya di bawah. Dari ke sana. Oh ada ininya. Ininya apa sih ini? Kok Ini. nggak tahu ini mah bukan. Ini. Oh. Misalnya berarti Jamboard. Ada 3 slide ya. Saya juga ikut ah. Mana? Jamboard. Ini yang ini kan? Yep. Jawab. Jawab. Lanjutkan ini. Atau iki ini tadi ya. Ini. Install Jamboard. Harus diinstal. Lanjutkan ya. Ini saya tuh. Gimana? Note ini note. Nah, ini note. Oh. Note. Nah, itu. Wah, pulsa Anda habis. Sudah manual. Ini Nanti. Ya. Saya biru ada versi. Boleh. Nah. Siapa itu geser? Tolong itu jangan sore-sore. Siapa itu geser? Siapa itu? Nih, siapa nih yang Siapa yang coret-coret? Ya. Ngaceng semua. Oh, udah tuh. Mana siapa baik? Tuh. Tanda tangan. Dihapus deh. Ya, di sini udah yang menjawab posisi kontrol guru apa yang pernah Anda lakukan terhadap murid. Ada yang menjadi teman, manajer, ya. Yang kedua ada
Apa nih? 3 ya. Oh. Sudah berjalan di kelas 12 TKJ. Nah, luar biasa. Nah. Ini yang slide ketiga belum ada yang ini. Harapan Ibu Bapak setelah mengikuti diseminasi budaya positif ini seperti apa? Teman ya. Harapannya. Ada yang apa? Coba sih. Ya, harapan sekolah. Ya, Ibu Bapak semuanya, terima kasih sudah mengisi kolom refleksi. Mudah-mudahan setelah diseminasi ini kita masih diberikan kesehatan supaya kita bisa menjadi ibu bapak guru yang hebat yang bisa mengimplementasikan apa yang sudah didapatkan hari ini. Sekian dari saya, sangat terima kasih untuk partisipasinya. Saya ucapkan billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.